Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'du. Pemirsa dan juga rekan-rekan semuanya yang setia mengikuti kajian ini ataupun juga pembelajaran ini, pada sesi kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita tentang perbedaan antara Al-Quran, hadis qudsi, dan hadis nabawi. Al-Quran, sebagaimana pembahasan sebelumnya, kita definisikan sebagai kalamullah al-munazzal ala nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mu'jiz al-muta'abbad bitilawati, al-manqul ilaina bitawatir, al-maktub fil masahif. Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perantaranya malaikat Jibril alaihi salam, merupakan al-mu'jizah, kemudian membacanya berupa ibadah dan sampai kepada kita dengan mutawatir. Kemudian Al-Quran tertulis di dalam mushaf. Ini adalah definisi Al-Quran. Adapun hadis qudsi, mungkin dari Anda baru mengenal istilah ini sekarang, ataupun juga sempat dulu pernah mendengar istilah hadis qudsi namun belum begitu paham terkait perbedaan hadis qudsi dengan hadis nabawi. Nah, pada sesi ini kita akan bahas al-hadithul qudsi dimaknai sebagai wahyun minallahi ta'ala li nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebuah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Statusnya sama dengan Al-Qur'an, yaitu berupa wahyu yang diturunkan. Alladzi la yantiqu 'anil hawa. Nah, di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bernafsu untuk memberikan sebuah statement terkait hadis qudsi itu sendiri. Jadi dalam hal ini Nabi Muhammad benar-benar tidak merancang atau tidak merangkai kata-kata ataupun juga isi hadis qudsi. Namun dalam hal ini mutlak semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. In huwa illa wahyu yuha. Hadis qudsi sekali lagi hanyalah wahyu yang diwahyukan dari Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waqad ikhtalafan nas fil haditsil qudsi. Manusia, khususnya para ulama, berbeda pendapat, berikhtilaf tentang makna hadis qudsi itu sendiri. Ikhtilafnya adalah hal lafzuhu wa ma'nahu minallahi ta'ala am inna ma'nahu minallahi wa lafzuhu mir rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Perbedaannya, apakah lafadznya dan maknanya keduanya dari Allah, atau maknanya dari Allah dan lafadznya dari Rasulullah. Sekali lagi, ikhtilaf ulama dalam hadis qudsi ternyata dua hal yang diperdebatkan atau dibedakan. Yang pertama adalah apakah lafadz dan maknanya keduanya dari Allah, ataukah maknanya dari Allah namun lafadznya dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakhtara ba'duhum annal hadits al-qudsi, maka sebagian dari mereka para ulama memilih atau sepakat dengan sebuah kesimpulan, lafzuhu wa ma'nahu muhan minallahi ta'ala. Lafaz dan maknanya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah penjelasan dari hadis qudsi. Adapun hadis nabawi, al-hadis itu secara bahasa ma'nahu diddul qadim atau al-jadid. Jadid artinya sesuatu hal yang baru. Wa yujma'u ala ahadits, dan jamak daripada hadis itu adalah ahadits. Secara istilah, hadis dimaknai dengan ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min qaulin, dari perkataan, au fi'lin, atau perbuatan, au taqririn, atau ketetapan, au sifatin, atau sifat. Jadi semua dari Nabi itu adalah hadis nabawi. Jadi saya kira jelas perbedaan antara Al-Quran, hadis qudsi, dan hadis nabawi. Adapun perbedaan yang mungkin
bisa kita tambahkan dari ketiga definisi itu, Al-Quran dalam definisinya adalah merupakan sebuah ibadah ketika membacanya. Namun hadis qudsi meskipun sama-sama dari Allah berupa wahyu, membacanya tidak merupakan pahala. Begitu juga dengan hadis nabawi. Ini adalah salah satu perbedaan yang sangat mendasar dan mudah kita pahami terkait tentang ibadah ataupun juga tentang membacanya merupakan sebuah jaza ataupun ibadah ataupun bukan. Nah, saya kira ini dulu penjelasan terkait perbedaan Al-Quran, hadis qudsi dan hadis nabawi. Saya menyampaikan syukran ala husni ihtimamikum, terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf dan terima kasih sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum